Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Liberty. Pagi hari ini Liberty berada di Desa Banaran, Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Lebih tepatnya berada di bekas Bandar Kabanaran, yang pada waktu itu Bandar Kabanaran ini merupakan pelabuhan air dari peninggalan Sultan Hadiwijaya atau yang dikenal dengan Maskarebet atau Joko Tingkir abad 15 silam. Kali ini Liberty pengen menyaksikan langsung kondisi dari bekas Bandar Kabanaran tersebut yang belakangan ini ramai banyak dibicarakan orang, baik itu warga dari kampung Banaran sendiri, juga warga dari kampung Lawian. Kebetulan bekas Bandar Kabanaran ini membelah kedua kampung tersebut. Artinya yang sebelah selatan dari bekas Bandar Kabanaran ini masuk wilayah Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan yang di sebelah utara dari bekas Bandar Kabanaran ini merupakan wilayah Kota Solo, yaitu Kampung Lawian. Kali ini Liberty akan melihat secara langsung bekas Bandar Kabanaran yang ramai dibicarakan banyak orang karena masalah adanya suasana misteri yang berupa siluman ular yang ada di bawah pohon beringin yang ada di tepian sungai dari Bandar Kabanaran itu. Berarti di sekitar bawah dari pohon beringin ini, dari penuturan warga kampung Banaran yang dikenal dengan Mas Subur, beliau sempat menyaksikan sendiri dan ketakutan pada saat itu. Pada malam hari beliau mengendarai sepeda motornya dari arah utara atau dari arah Lawean untuk menuju ke Banaran Sukoharjo. Mendadak di pertengahan dari jembatan kecil ini beliau langsung melihat adanya yang dikenal dengan siluman ular penunggu dari bekas Bandar Kabanaran yang katanya ada di sekitar di bawah pohon beringin ini. Dari penuturan Mas Subur, warga dari kampung Banaran tersebut, ternyata banyak dibenarkan, baik itu orang Banaran sendiri ataupun orang Lawian. Artinya Mas Subur yang pada saat itu menceritakan kejadian yang dialami beberapa hari yang lalu, dia pernah melihat sendiri adanya sosok siluman ular sebesar tubuhnya tersebut sebesar dari pohon kelapa. Dan menariknya lagi, ular siluman yang sebesar itu memiliki panjang tidak tanggung-tanggung. Selain berwarna kecoklatan dengan warna yang licin atau semacam sisiknya yang licin, panjangnya tidak kurang dari 30-an meter. Pasalnya ketika keberadaan siluman ular tersebut berada di bawah pohon beringin ini, kepalanya ada di bawah pohon beringin, sedangkan ekornya menurut penuturan dari Mas Subur tersebut masih berada di sebelah utara, sebelah air yang ada di utara sini. Padahal panjang dari
jembatan ini tidak kurang dari 20 meter, sehingga kalau tubuh ular tersebut kepalanya sudah ada di sekitar pohon beringin yang ada di sebelah selatan, sedangkan ekornya masih ada di sebelah utara atau masih masuk di wilayah Kampung Lawian, berarti panjangnya otomatis lebih dari 30 meter. Masalahnya panjang dari Sungai Kabanaran bekas Bandar Kabanaran Joko Tingkir ini sekarang ini tidak lebih memiliki panjang sekitar 30 meter, artinya lebar ya, lebarnya kalau panjangnya jelas panjang sekali karena kan dari Pajang hingga sampai ke Bengawan Solo, tapi lebarnya ini tidak lebih dari 30 meter. Bahkan airnya pun juga dangkal sekali. Lain halnya kalau kondisinya banjir, airnya bisa meluap sampai di atas jembatan ini. Nah, menariknya lagi dari penuturan Mas Subur tersebut, begitu beberapa hari setelah ketemu dengan siluman ular tersebut, apa yang menjadi usahanya menjadi laris manis. Bahkan dunia kulineran yang dilakukan, kebetulan beliau berdagang masalah kulineran, sehingga dagangannya yang dibuka di tidak jauh dari Bandar Kabanaran ini laris manis, bahkan setiap harinya selalu memperoleh keuntungan. Tapi beliau mengelak ketika ditanya masalah adakah kaitannya dengan rezeki setelah bertemu dengan siluman ular sebesar berarti kayak ular raksasa ya, karena tubuhnya sebesar dari pohon kelapa, panjangnya tidak kurang dari 30 meter. Dia merasa rezeki kulinernya laris manis itu karena memang usahanya yang keras sekali, usahanya yang tekun sekali. Dia banyak melobi dari teman-teman untuk berdatangan ke warung makan kulinerannya yang ada di sebelah beberapa meter sebelah selatan dari Bandar Kabanaran ini. Sumonggo saja kalau ada yang menyebutnya lancar dan laris manisnya kulineran yang dijajakan oleh Mas Subur tersebut, lantaran setelah bertemu dengan siluman gaib penunggu Bandar Kabanaran. Beliau Mas Subur pun sempat tersenyum ketika disinggung masalah dagangan kulinerannya yang laris manis, lantaran setelah bertemu dan gaibnya penjaga dari Bandar Kabanaran. Cukup disayangkan ketika beliau Liberty ajak untuk ke bekas Bandar Kabanaran ini, beliau tidak ada waktu. Beliau lebih konsentrasi pada dagangan kulinernya, sehingga Liberty datang sendiri untuk menyaksikan kondisi dari bekas Bandar Kabanaran yang konon katanya dihuni oleh makhluk siluman ular raksasa sebesar tubuhnya pohon kelapa dan panjangnya tidak kurang dari 30 meter. Situs Bandar Kabanaran, peninggalan dari Kasultanan Pajang atau Sultan Hadiwijaya Mas Karebet atau Joko Tingkir. Kebetulan kerajaan Pajang ini tidak jauh
dari Bandar Kabanaran ini, paling sekitar 3-4 kilo dari Bandar Kabanaran ini ke arah barat. Demikian liputan Liberty yang menyoal masalah ramenya dibicarakan banyak orang di sekitar Kampung Banaran dan Lawian tentang adanya siluman ular penjaga dari Bandar Kabanaran, bandar peninggalan dari Sultan Hadiwijaya yang pada waktu itu merupakan dermaga air, pusat lalu lintas perdagangan, atau sekarang ini dikenal sebagai pelabuhan. Nih, sekarang ini Liberty berada di utara dari Bandar Kabanaran, dari bekas Bandar Kabanaran. Berarti masuk wilayah Kota Solo. Sedangkan dari seberang jembatan ini masuk wilayah Sukoharjo.